qawli amma ba'du. Para alim ulama yang kami taati, sesepuh bini sepuh Nahdlatul Ulama yang kami muliakan, wabil khusus dumateng Haji Abdul Mujib selaku Ketua Lazisnu PCNO Sidoarjo yang kami muliakan, dumateng jajaran MBCNO Wonoayu dari Wakil Ketua dan lembaga MBCNO Wonoayu yang kami hormati, dumateng pengurus ranting NO baik ya diri ketua maupun pengurusnya sekecamatan Wonoayu yang kami muliakan, dumateng pengurus dan ketua Lazisnu MBCNO Wonoayu beserta jajaran dan pengurus UPZIS Lazisnu ranting sekecamatan Wonoayu yang kami hormati, dan tak lupa dumateng jajaran tim media dan bangsa yang kami banggakan. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bermuajah berkumpul dalam acara rapat kerja Lazisnu MBCNO Wonoayu yang ketiga, yang insya Allah selalu dapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi ketauladanan kepada kita sehingga kita dapat membedakan antara yang hak dan batil, antara yang halal dan haram, dan dapat membedakan antara tontonan dengan tuntunan. Alhamdulillahirabbil alamin, kami ucapkan selamat kepada Lazisnu MBCNO Wonoayu pada pagi hari ini telah mengadakan rapat kerja yang insya Allah dengan rapat kerja ini sesuai apa yang menjadi khitah Nahdlatul Ulama. Insya Allah panjenengan tembriki hadir pada pagi hari ini dengan niat yang tulus, dengan niat untuk khidmat pada Nahdlatul Ulama. Niat khidmat kepada Nahdlatul Ulama ini sama dengan kita penguatan kepada organisasi Nahdlatul Ulama. Kalau kita sudah khidmat kepada Nahdlatul Ulama dengan penguatan organisasi yang terutama di bidang Lazisnu, ini ada memperkuat perekonomian jamiah. Penguatan perekonomian jamiah yang dilakukan oleh Lazisnu ini merupakan ujung tombak finansial untuk penguatan organisasi. MBC, ranting, banom, banyak yang diagendakan program, tetapi kalau tidak ditopang dengan finansial, sulit untuk mengadakan atau menjalani program-program dari organisasi. Alhamdulillah, pada tahun pertama pengurusan MBC bisa berkhidmat, terutama pengadaan menjalani program MBC sesuai dengan konferensi tidak begitu sulit, karena tahun pertama kita menerima dana hibah dan juga dana SHU dari Siti Hajar. Tahun kedua ini belum, tidak ada dana masuk, tidak ada dana baik dari Siti Hajar maupun dana hibah. Tetapi alhamdulillah, karena sistem kita sudah berjalan, yang mana
MWC NU Wonoayu memberikan terobosan baru, yaitu membentuk pengurus Lazisnu MWC NU Wonoayu. Anggotanya semua elemen terlibat, baik dari lembaga jajaran lembaga MWC, baik dari jajaran pengurus Banom, Muslimat, Fatayat, GP Ansor dan Ibnu. Sehingga apa yang kita lakukan ini suatu ruang memberikan contoh ke tingkat ranting. Jadi kalau kita di tingkat MWC, Lazisnu sudah kolaborasi dari lembaga dan Banom, itu sudah terwujud, maka ini diterapkan di tingkat ranting. Lazisnu membentuk UPSIS dan anggotanya bisa kolaborasi dari ranting NU dan lembaganya, Banom NU ranting baik di tingkat Muslimat, Fatayat, GP Ansor, Ibnu, IPPNU sudah terbentuk di ranting. Insya Allah ranting kalau kita amati tidak ada kesulitan untuk menjalankan program organisasi. Ini kita sudah menjalankan sistem ini, harus kita jalanin baik dari ranting. Nantinya yang belum membentuk UPSIS Lazisnu itu segera. Bahkan kami juga mendorong kepada Lazisnu MBC untuk membentuk UPSIS di ranting, itu pun harus juga disertai dukungan dari kepala desa. Dan kepala desa insya Allah sudah memberikan dukungan sepenuhnya. Banyak yang kita lihat perkembangan dari UPSIS ranting. Beciro sudah berjalan, Karangpuri sudah berjalan, Semambung, wah Semambung ini percontohan sampai 1 bulan 12 juta, 10 juta. Ini setiap kalau saya lihat banyak kegiatan yang diadakan oleh UPSIS yang sudah dibentuk tingkat ranting. Simo Ketawang ini pun diberi ruang oleh kepala desanya, bahkan sampai ke RT RW. Kemudian Wonoayu sudah dibentuk, bahkan ketua UPSIS Lazis ranting itu pun dipegang oleh Kaur Kesra Mudin. Loh, ini kalau memang kita sudah sistem berjalan, alhamdulillah program untuk kemaslahatan umat, khusus umat di Nahdiyin di Wonoayu, insya Allah bisa jalan dengan lancar. Karena kedatangan kerawuan dari program Nahdlatul Ulama ini harus sasaran itu tepat. Ini apa yang dikatakan Ketua Lazisnu tadi, bahwa Lazisnu UPSIS ranting dibentuk ini memberikan ruang, memberikan wadah untuk umat bersedekah, infak dan sodako. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan infak dan sedekah ini pun bisa ditasarufkan ke yang berhak, bisa ke yatim piatu atau duafa secara sosial, dan juga untuk penguatan organisasi. Alhamdulillah Lazisnu MBC NU Wonoayu ini istiqomah dalam arti membantu finansial ke MBC. Insya Allah bulan kemarin atau insya Allah sudah kemarin ini yang terakhir laporan memasukkan rekening ke MBC, nggak salah itu 1.100.000. Dulu
Yang pertama 1.500.000, 1.200.000, kemudian 800, 900, istiqomah. Dan ini pun masuk di rekening MBCNU Wonoayu. Nah, ini karena apa? MBCNU Wonoayu banyak program yang kita lakukan. Banyak program-program lembaga yang dijalankan. Semua ini membutuhkan finansial organisasi. Perlu diketahui, selama ini kalau sudah masuk di rekening MBC, belum saya ambil. Selagi sakune MBC, ketua MBC masih bisa mengeluarkan. Jadi di tingkat UMKM ada panitia LP, lembaga perekonomian. Hanya kita mengetahui aja. Dari ketua MBC nggak salah 17, ya 17, nggak usah berapa, pokoknya 17. Ya istilahnya santri kemarin 15. Ya, terus PDPKP sekitar 15, ya 15 ringgit lah, itu aja. Jadi selagi nih uang saku nih ketua iki jek iso ngetokno duit, insya Allah ya dari masuknya dari Lazisnu tetap di rekening MBC. Bahkan hari santri dapat nomor 3 ada 2 juta ya masuk ke rekening MBC, gak saya ambil. Tapi 6 regu pasti tak kasih. Amplopan kali 2 juta dibagi 6 umat piro. Ya pokoknya untuk penyemangat. Itulah. Jadi saya mengharapkan Lazis Upsis Ranting ini perlu. Kalau Upsis, saya lihat Upsis Ranting tidak terbentuk. Ayo. Sekarang yang hadir ketua ranting NU, gimana mengadakan kegiatan? Pekewo. Jadi karena ini adalah satu kesatuan untuk sinergisitas kerjasama antara Banom ranting, ketua ranting, lembaga ranting. Kalau sudah seperti di MBC, insya Allah semua ranting ini insya Allah berjalan. Amin. Nah inilah perlu kami beri apresiasi kepada Lazisnu MBCNU Wonoayu sesuai tema yang cepat untuk bergerak, ya demi kemaslahatan umat. Dan insya Allah perlu panjenengan ketahui baik dari Lazisnu maupun lembaga perekonomian. MBC akan mengadakan terobosan baru, ngendelno untuk umat. Insya Allah tahun 2024 dijadwalkan akan mendirikan BMT. Ya, tadi tahun 2024 itu yang terjadwal Wonoayu sama Buduran nggak salah. Ya, cuma perkembangan dulu. Yang pertama BMT itu nggak salah 25 juta atau 50 juta nggak salah. Tapi pada sekarang ini 250 juta. Jadi kita harus isok ngendirikno BMT kudu duit 250 juta. Tapi nek 250 juta gak usah ketua MBC, cukup ketua lembaga perekonomian. Ya, jadi gak usah ya. Nek kate 250 juta ngendirikno BMT sambat nang ketua MBC, kok nemene. Jadi saya beri garis bawahi, nanti insya Allah modal 250 juta itu dari kalau ya insya Allah diamini, insya Allah diusahakan oleh ketua lembaga perekonomian.
nanti bisa mengolah, ya kan? Sistemnya gimana? Kita juga nanti perlu pembelajaran di tingkat-tingkat PC, dan itu pun nanti bisa kita bantu pengusaha-pengusaha di Kecamatan Wonoayu, bisa kalau uangnya lebih bisa nanti dititipkan di BMT ini. Insya Allah kantornya gak usah nyewo-nyewo, kita rehab aja kantor di bawah. Karena kantor MBC NU Wonoayu, kalau Allah meridhoi, ya nanti penyelesaian tanah wakaf di pelosok kita bangun di sana, ini dibuat perekonomian dari Nahdlatul Ulama Wonoayu. Ya. Nah ini, nek ana terobosan baru, soro Pak. Nek gak di kendel-kendel nang ngene, iso-iso rambutnya ketua MPC rontok. Oke ya, sampe tak ngoten yo, ya. Nah, terus terakhir kami mengadakan terobosan juga. Untuk tahun 2024 saya baik dari lembaga perekonomian maupun Lazisnu ingin dibantu pendataan Indomaret, Alfamaret, Alfamidi sak Kecamatan Wonoayu. Satu. Kedua, pabrik-pabrik sak Kecamatan Wonoayu. Nah, ini perlu saya minta data dibantu oleh Lazisnu, karena dengan terobosan ini kami akan mengajukan, ya, memberi gambaran program 1 tahun, ya, kita sodorkan ke perusahaan-perusahaan dan Indomaret dan Alfamaret, ya, nanti kita nggak usah banyak-banyak. Saya hanya untuk pertama tahun ini dengan stempel MBC, dengan Kapolsek, dengan Pak Camat, semua membantu ingin kontribusi dari perusahaan-perusahaan dan Alfamidi, Alfamaret dan Indomaret. Enggak banyak-banyak, 1 tahun 500 dulu. Kalau sudah dikalikan berapa itu jadi banyak. Jadi yang jelas kalau 500 setahun, saya kira tidak ada kesulitan, iya kan? Nah ini membuka ruang. Kalau ini sudah berjalan, insya Allah nanti ke depan kita juga bisa dibantu dari perusahaan-perusahaan. Ini nanti perlu kami tekankan program ini. Kenapa saya ini? Program ini disodori oleh Bumi Sholawat. Tadi saya ini diimbau ke Bumi Sholawat, tolong, karena juga membantu, ya, perekonomian NU di Kecamatan Wonoayu. Jadi perlu kami nanti ditindaklanjuti, hanya data aja. Nanti MBC yang bergerak. Jadi data aja dari perusahaan Kecamatan Wonoayu, ya, dari desa Pilang, katakanlah misal desa Pilang, Indomaret dan Alfamaretnya berapa? Bisa kan banyak 3, ya kan? Itu perusahaannya berapa, PT-nya apa, hanya data aja. Kalau sudah masuk di MBC, baru kita ini bicara dengan Pak Camat, dengan Kapolsek. Karena ini adalah momen untuk, kalau ini sudah berjalan, alhamdulillah setiap tahun itu kita ada pemasukan dari perusahaan-perusahaan, dari toko-toko usaha. Ini yang perlu kita canangkan. Sekiranya gitu Pak Ketua, kami mohon bantuan semangat dari Pak Ketua untuk meningkatkan kesemangatan dari Lazisnu di Kecamatan Wonoayu, terutama dari UPSIS, mohon diaktifkan. Yang belum aktif, yang belum dibentuk, mohon segera dibentuk UPSIS. Insya Allah ini adalah rasa khidmat kita ke Nahdlatul Ulama. Khidmat kita, insya Allah, insya Allah. Kalau panjenengan khidmat, gak tebeng aling-aling, duwe tenaga, yo tenagane,
duwe pikiran yo pikirane, duwe tenaga pikiran sak duwe yo kabeh diserahno. Ojo kuwatir, ojo kate ngewangi NU, iya ojo kuwatir gak duwe duwe. Nah, insyaallah karena barokah Nahdlatul Ulama, barokah para kiai, insyaallah panjenengan ya, insyaallah kita semua yang hadir di sini ingin sekali diakoni santrine Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Amin amin Allahumma amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohon maaf kami tidak bisa menunggu sampai panjenengan selesai karena posisinya kita juga bagi waktu mantun ngaten kula meluncur ke Malang, jadi yo bagi-bagi waktu. Jadi insya Allah saya percaya ke panjenengan, program panjenengan insya Allah kalau benar-benar ikhtiar berdoa insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PC Lazisnu Sidoarjo kepada Bapak Haji Abdul Mujib SE SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Bil iktifa wal iktisor ingkang kawula taati jajaran Suriah MBC NU Wonoayu, Bapak Ketua Tanfidiyah MBC NU Wonoayu sing gagah lan keren. Jadi enek ana ketua MBC atau ketua NU model kaya Abadem Yati ngeten niki, nek misale saged diduplikasi teng ngene ranting-ranting sak Wonoayu niku selesai masalah perekonomian niku. Saestu. Dadi iso-iso lazis iku gak diperlukan lagi. Tapi bagaimanapun juga terkait dengan tugas dan fungsi utama Lazisnu itu diakui atau tidak, beberapa waktu ke depan akan menghadapi beberapa problematika dan dinamika, baik itu yang bersifat struktural dari internal NU sendiri maupun dari eksternal yang sifatnya itu di luar NU. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa tema Raker Lazisnu MBC NU Wonoayu ini menjadi breakdown dari tema besar yang diusung oleh Lazisnu PWNU. Melaju lebih cepat, berbakti lebih hebat, berprestasi untuk kesejahteraan umat. Asasnya tetap kesejahteraan umat itu yang kita dahulukan, yang diprioritaskan itu bagaimana umat atau warga NU itu bisa sejahtera melalui gerakan zakat, infak dan sedekah di Lazisnu. Ada beberapa tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Ini gambaran mawon, mboten meden-medeni tapi gambaran mawon. Di beberapa desa atau ranting itu tren dari penghimpunan teman-teman Lazisnu itu mengalami stagnasi atau mengalami penurunan. Kalau misalnya dulu kalau sempat cerita di sini bahwa ketika satu rumah itu ada 2 kaleng, itu penghimpunan Lazis itu cenderung lebih banyak. Jadi misalnya di rumah itu enten kalenge Lazis, enten kalenge masjid, enten kalenge TPQ niku mboten sudo. Isine kalenge Lazis niku mboten sudo. Tapi bagaimanapun juga ada program dari pemerintah yang juga akan memiliki sedikit banyak berdampak pada Lazis terkait dengan RT Uwet misalnya. Tapi bagaimanapun juga ada beberapa cara untuk mengantisipasi itu.
Antisipasinya adalah untuk menumbuh kembangkan semangat warga NU dalam berinfak dan bersedekah melalui Lazisnu. Itu satu adalah harus menjaga transparansi dan kepercayaan para munfik atau mutasodik. Carane yo nopo? Nggih sering-sering diberi surat atau diberi laporan atau diberi informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman Lazis. Jadi jangan hanya pada wilayah menghimpun semangat untuk mempublikasikannya, tapi bagaimana pada wilayah distribusi atau tasarruf ini nggih sering-sering disampaikan. Lebih efektif lagi kalau misalnya pada wilayah distribusi itu berbarengan dengan acara teman-teman Banom atau teman-teman lembaga lain di internal Nahdlatul Ulama. Niku kebiare niku luwe dapat. Dan yang paling penting adalah pelaporan yang harus dilaksanakan oleh teman-teman Lazisnu disampaikan kepada jajaran munfik maupun donatur-donatur yang ada di tingkat MWC maupun tingkat ranting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa semangat untuk sinergi dan kolaborasi itu harus terus-menerus dipupuk. Harus terus-menerus dipupuk. Tidak bisa kita berjalan internal Lazisnu tanpa melibatkan organ-organ yang lain yang ada dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Ini mboten saged. Jadi harapannya nanti teman-teman di ranting maupun teman-teman di MWC untuk terus menggalakkan semangat kebersamaan seperti yang disampaikan oleh Abah Dimyati tadi, bahwa kebersamaan itu akan lebih memperkuat gerakan-gerakan NU sampai tingkat bawah. Ada beberapa hal yang bisa kita sinergikan nanti, mulai dari teman-teman Lazisnu dengan teman-teman GKM NU misalnya. Itu pada wilayah gerakan programnya sebenarnya sama, cuman rumahnya yang berbeda. Lah misalnya niku terus GKM NU ono ayu sinten nggih? Oh, ketua Ansor. Mungkin itu nanti bisa diajak kerjasama. Itu diakui atau tidak ada dana besar di situ yang bisa dioptimalisasikan oleh teman-teman NU, baik melalui lembaga Lazisnu, lembaga perekonomian, LKKNU dan yang lain. Itu yang dititipkan melalui Kemenak itu uangnya besar. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu sasaran tembak kita di Lazisnu untuk penguatan gerakan NU sampai tingkat ranting. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa tentu atas nama Lazisnu PCNU Sidoarjo mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya raker ketiga Lazisnu MWC NU Wonoayu. Tapi harapan kami adalah bahwa hal seperti ini tidak hanya menjadi formalitas, tapi ini menjadi tugas kita bersama untuk mengamankan dan melaksanakan hasil rapat kerja kita hari ini, sehingga program-program yang nanti dihasilkan itu bisa dilaksanakan oleh teman-teman Lazisnu MWC NU Wonoayu bersama Lazisnu PRNU Kecamatan Wonoayu, baik itu yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan, untuk segera didirikan Mas Suliadi. Jadi nanti bisa lebih optimal lagi gerakan Lazisnu. Yang terakhir, mohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu dari Lazisnu PRNU untuk bekerja sama, berkoordinasi terkait dengan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Lazisnu PRNU masing-masing, wabil khusus dalam waktu dekat mungkin terkait dengan tata kelola Lazis Ramadan Mas Suliadi, maupun kegiatan Idul Adha di pertengahan tahun ini mungkin nanti bisa dimasukkan juga pada program kerja Lazisnu MWC NU Wonoayu, sehingga optimalisasi penghimpunan dan pendistribusian termasuk data untuk muzaki maupun mustahik Ramadan maupun Idul Adha itu nanti bisa lebih maksimal lagi dan bisa lebih optimal untuk data kami yang ada di PC. Terakhir, terkait dengan harapan Ketua MWC NU Wonoayu untuk database
Insya Allah di PC pun enten Yai. Tadi mungkin nanti kami sampaikan melalui Abah Suliadi, termasuk database outlet gerai baik itu Alfa, Indo, Alfa Midi dan yang lain, termasuk data perusahaan yang ada di Kabupaten Sidoarjo kami sudah ada. Lah niki dekengan pusat ambek wong disor niku adoh hanya nih enggak. Nek kula riyen ngapunten niki sedikit cerita bahwa eksekusi GSG atau gerakan sedekah gerai itu menjadi kontrak kami dengan Guse, bahwa sebenarnya awalnya ketika kami sosialisasi atau audiensi dengan Gus Mudor itu ingin kami sampaikan program terkait dengan CSR yang seperti yang panjenengan sampaikan, tapi karena satu dan lain hal, infrastruktur dan SDM tingkat PC belum optimal dan lain sebagainya, maka ijol-ijolan bahasane ngoten niki. Lah niki alhamdulillah Abah Anas Dimyatim pun angsal ACC dari beliau, sehingga nanti optimalisasinya mohon berkenan teman-teman lembaga juga diajak Yai. Nanti datanya bisa kami sampaikan ke Mas Yuliadi untuk disampaikan ke jajaran MBCNU Wonoayu. Mungkin itu, sekali lagi kami ucapkan selamat bergembira, selamat berbahagia untuk sampai jam pinten, sampai maghrib nih. Sampai maghrib untuk merumuskan program Lazisnu MBCNU Wonoayu. Semoga segala ikhtiar dan upaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses untuk MBCNU Wonoayu, selamat atas pelaksanaan Raker 3 Lazisnu MBCNU Wonoayu tahun 2024. Dengan ini mohon izin kami buka hari Ahad tanggal 7 Januari 2024 tepat pukul 10.30 WIB. Dengan ini rapat kerja ketiga Lazisnu MBCNU Wonoayu dengan mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan resmi kami buka. Hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Thorik. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama, semoga raker yang kita rencanakan khususnya di MBCNU agar bisa berjalan dengan baik, dan rencana raker untuk program-program tahun yang ke depan seiring dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah as-salihah syai'ulillah lana al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma hawil halana ila ahsani hal, ya kathiran nawal, ya hasanal fiyal, ya qa'iman bila zawal. Lakal hamdu lakal minna ta'ala kulli hal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi umrina, barik lana fi rizqina, barik lana fi hayatina, barik lana fi jam'iyah jami'ah nahdlatul ulama, barik lana fi jami'ah lazanu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Sebelum memasuki acara inti, saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Apabila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.